Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sultan, NIM 04948758, Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Dari mempelajari panduan praktik tugas 2, saya akan melakukan eh, maaf, saya akan menjelaskan materi yang ada pada panduan praktik tersebut. Oke, saya jelaskan secara singkat apa itu JMD. JMD atau Command Prompt adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem operasi Windows melalui teks. JMD juga memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah mengolah sistem operasi, mengakses dan mengelola file, mengonfigurasi jaringan, memecahkan masalah sistem, dan menjalankan tugas secara otomatis. Oke, untuk cara cepatnya yaitu kita ketik aja Windows R pada keyboard, kita ketik JMD, kita enter. Oke, kita udah masuk ini di tampilannya. Oke, sebelum kita akan mengetik cd, cls help dan lain-lain, kita akan mulai di dir help atau directory help. Apa sih directory help? Fungsinya untuk menampilkan bantuan dalam melakukan perintah directory dan mempunyai lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke. Ini merupakan atribut yang ada di directory help. Kita enter untuk continue. Selanjutnya kita akan ke directory atau dir. Apa sih directory itu? Directory adalah untuk menampilkan file yang akan kita pilih. Atau kita bisa menuju ke directory file yang akan kita inginkan. Dulu dir ini yang ada di directory C, ini C user ini. Kita dapat memilih yang ada di sini, folder mana. Contohnya kita ketik dulu dir, kita pilih dokumen. Oke, ini kita sudah masuk ke directory dokumen. Ini yang ada file yang ada di directory dokumen. Untuk berpindah change directory, kita bisa menggunakan cd, yaitu berfungsi untuk memindah atau merubah directory satu directory ke yang lain pada sistem file. cd, kita ketik directory lagi, directory mana yang kita mau pindah. Contoh directory dokumen. Directory downloads. Oke, kita udah ada di directory download. GLS help, atau clear screen help yang berfungsi untuk menampilkan bantuan bagaimana cara untuk membersihkan screen, yaitu dengan GLS. Oke, di sini kita ada GLS, kita ketik, yaitu fungsinya membersihkan semua tulisan yang ada di layar command prompt. Kita ketik ada GLS, langsung hilang semua. Oke, kelima, ipconfig yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa IP address atau internet protocol address, netmask,
gateway, hostname, dan juga lama waktu sewa IP address yang ada pada network adapter yang terpasang di komputer. Oke, selanjutnya IP config all, yaitu berfungsi dengan memberikan suatu informasi yang fungsinya hampir sama dengan perintah IP config. IP config all juga memberikan informasi tambahan yaitu pengaturan DNS dan WINS atau MAC address yang sedang digunakan. Oke, selanjutnya ipconfig help, yaitu suatu pilihan bantuan pada perintah ipconfig yang berfungsi dengan menampilkan semua bantuan dan cara dalam penggunaan perintah ipconfig. Ke-8, ipconfig release, yaitu perintah tersebut berfungsi dalam melepaskan atau mereset semua alamat IP address. Jika pada perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer menjadi kosong. Oke, selanjutnya adalah ipconfig renew, yang berfungsi untuk penetapan pada alamat IP baru yang ada pada semua adapter jaringan ketika koneksi tersebut mengambil nama koneksi secara spesifik. Oke, selanjutnya ipconfig display DNS, yaitu berfungsi menampilkan domain name sistem atau DNS dan juga localhost koneksi. Selanjutnya ipconfig flush DNS, yaitu berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Oke, udah selesai. ipconfig register DNS, yaitu berfungsi mendaftarkan atau meregistrasikan ulang komputer dengan DNS server terdekat. Oke, selanjutnya adalah ping, yang berfungsi menguji host lain yang ada dalam satu jaringan apakah masih dalam keadaan hidup. Kita coba dengan melakukan ping pada Google. Selanjutnya adalah netstart, yaitu perintah yang berfungsi menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan atau ke komputer yang dipakai. Netstart.
Oke, selanjutnya adalah tracer, yaitu berfungsi melacak rute paket data dari komputer kita ke tujuan yang telah ditentukan jaringannya. Kita coba ke Google. Selanjutnya adalah petping, yang berfungsi mengukur network latency dan network loss. Kita coba dengan Google, petping ke Google. Oke, selanjutnya ada NS Lookup yang berfungsi menampilkan informasi nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan bisa dipakai dalam mendiagnosa server DNS. Kita coba NS Lookup ke Google. Oke, selanjutnya ada Nets, yang berfungsi menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya ada rute. Perintah tersebut berfungsi menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host.
Perintah tersebut dipakai untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Selanjutnya adalah net. Perintah yang merupakan utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi dalam mengelola jaringan, yang termasuk konfigurasi, pengelolaan pengguna, grup, dan yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.